beratnya di 1800 gram dan suhunya tadi pagi 36,1. Normal nggak 36,1 pada normalnya berapa? 36,5. Normalnya 36,5. Jadi berarti suhu bayi ibu mengalami hipotermi ya Bu ya, agak rendah nih Bu. Nah maka saya akan melakukan tindakan perawatan metode hamil ya. Tujuannya untuk nanti meningkatkan suhu tubuh si dede ya, dia juga lebih nyaman di ibu dan nanti bisa sambil ibu melakukan ASI eksklusif boleh ya Bu ya. Waktunya mungkin nanti paling lama minimal 1 jam dulu. Nanti kalau ibu masih kuat, dedenya juga masih nyaman, boleh lanjut terus Bu, nggak apa-apa gitu ya. Jadi minimal 1 jam dulu ya, supaya bayi nyaman dulu gitu. Nanti tempatnya boleh di depan di dalam ruangan khusus KMC atau nanti di samping bednya si bayi ya Bu ya. Bersedia ibu saya ajarkan? Ya bersedia bayi. Kalau bersedia saya siapin alatnya ya Bu. Kamu pulang kerja ya? Pulang kerja sih malam. Kemarin cuma cerita doang. Habis sih malam. CEO sudah mau nyamar. Ya. Baik ibu. Jadi, oh iya ibu kan pulang kerja udah mandi belum? Iya, jadi sebaiknya dalam melakukan KMC ini tubuh si ibu juga apa? Bersih. Nanti bayinya makin nyaman. Ibu sudah mandi ya? Ya ibu sudah mandi. Saya bisa terus tolong ini buka bagian baju atasnya ya Bu, dan juga termasuk beratnya supaya nanti skin to skin Bu, jadi nempel antara kulit bayi dengan kulit ibu. Ya ibu silakan ganti dulu. Dosa guys. Bayinya disiapin sama perawatnya nih, ibunya lagi ganti baju. Ngapain perawatnya? Nyiapin alat, nyiapin gendongan ya. Bersihkan bayi. Ada suaminya. Jangan lupa ukur suhu ya. Itu kamu kali. Iya. Di depan aja. Nggak percaya sih. Biar gampang. Makan gimana ya? Dia mikirnya mau operasi. Operasi kan. Ya, semuanya fokus ke bayi ya. Diukur suhunya 36,1. Jadi apa? Hipotermi ya. Ya. Kita buka baju si bayi. Bayi hanya menggunakan apa? Popok. Kita buka dulu ya Nak ya bajunya. Popoknya tadi mana ya? Ini ya? Iya ibu. Dulu bayinya. Ibu kalau pakai pempes nggak boleh Bu? Boleh, ini kan karena nggak punya ya, adunya ya. Ada kayak gitu. Boleh ya, boleh popok kain, boleh popok sekali pakai, boleh. Tapi kan hari ini kayaknya semua pada pakai yang ini ya, diapers ya. Iya. Oke sudah, terus kemudian kita pakein topi kepalanya. Pakai ya sayang ya. Topinya tutup ya Nak ya, biar hangat. Jadi dia harus pakai topi juga. Ya, kita pokoknya pakai dulu aja dia. Kita siapin dulu pokoknya. Iya dia tadi lagi 36,1, jadi kita kerjanya nggak boleh lama. Nah, udah. Oke, ibu sudah ya Bu ya? Oke, sekarang gemes. Kamu ada ibu. Baik-baik. Nanti buka ya Bu. Oke, sudah dibuka. Dadanya juga sudah di pos. Dadanya juga. Ibu gendong bayinya. Oke, peluk. Kepalanya bayi harus dimiringkan ke salah satu sisi. Boleh kiri, boleh kanan, nanti ganti-gantian aja ya. Kaki bayinya membentuk seperti katak. Tepuk Bu kakinya. Tahu memang kan katak ya? Katak tahu kan? Ya. Lipat ke dalam gitu, lebih ke dalam ya. Tepuk kakinya ya Bu, seperti katak ya. Tangannya boleh megang payudara ibu. Nah gitu ya. Ngaku banget nih soalnya bayinya. Ya. Lalu kita siapkan gendongan. Bayinya mah terus sekali. Kita siapkan gendongan. Nih, ini buat nyemplungin kaki di sini nih, enak kan? Kalau ada nih, tapi kalau nggak ada boleh pakai gendongan biasa. Kan sekarang zaman now ada tuh gendongannya apa tuh bahasanya ya? M-shape. Apa? M-shape. Mah belum boleh Nenatus. Yang itu loh, yang dia kayak rapet gitu loh. Tapi bukan yang kain gendongan jari batik, bukan. Hip set. Yang ini ya kayak tas gitu ya Bu, yang tertutup semua nama. Dililit gitu kan?
ya. Semuanya Oke. itu. Nah, sambil dipegang ya Bu ya. Nah, ini tangannya juga harus apa? Masuk. Ya, ntar kita masukin lagi aja deh di kerangka. Jadi dia nggak boleh kelihatan keluar. Pokoknya tahu ya, tangan si bayi menempel ke payudara ibu boleh ya. Yang kayak gini ya Bu ya. Mana? Iya, itu tuh, itu juga bisa buat nanggung. Kayak gitu. Ya tahu. Yang kayak baju. Ini untuk mengikatnya, ya. Lihat nih yang bawah, ikat ke di belakang. Sambil pegang ya Bu ya. Ini harusnya kimononya jangan sampai keikat ya. Masuknya di. Jadi dia di Dalam kimono. dalam badan si ibu, oke? Ya gitu ya, pegang ya Bu, bayinya Bu. Pegang bayinya. Gendong ya Bu ya. Repa anak jalanan. Ya, terus bagian atasnya boleh diikat ke belakang seperti ini. Boleh seperti ini, boleh di ketek ibunya tuh biar nyaman. Yang penting ininya ketutup. Gitu, ya, jadi sifatnya ini fleksibel ya. Ya, sambil nanti kita tutup seperti ini. Nah, ini kalau udah nyangkut sebetulnya kita udah nggak perlu pegang lagi, tapi pastikan ikatan kita apa? Kencang. Gitu ya. Nanti akan seperti ini. Jadi dia nanti tutup nih, kupingnya nggak boleh, lehernya nggak boleh kelihatan juga. Tadi lihat ibunya nih. Ya, semuanya bisa diikat nggak sih? Kayaknya nggak bisa deh. Di sini doang ya? Iya. Tidak aja. Nah, seperti ini posisinya gitu ya, ya kayak gitu ya. Nanti sambil lihat apakah nanti ibu bayinya nyusup ke dada atau enggak, takutnya nggak bisa nafas gitu. Nah seperti ini, gimana Bu, nyaman Bu? Nyaman, oke. Kalau nyaman boleh sambil duduk sambil nanti nyusuin bayinya. Kalau di rumah nanti kalau emang ibu masih pakai metode ini sambil nyapu pun boleh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh kalau sambil goreng ya, ciprat-cipratan sambil nyapu pelan-pelan nggak masalah. Cuma takutnya nanti ada apa? Debu. Jadi jangan nyapu jalanan, sekedarnya aja. Bu kalau sambil tiduran satu. Kalau nyusuin bayinya kan itu palanya ada di sini ya. Tinggal kita sesuaiin aja, turun-turunin lah gitu intinya. Yang penting kita tetap tercover. Apa kendorin dulu ininya gitu ya. Kita aja yang atur pokoknya. Ibu, Sini bisa. kalau ibunya sambil makan atau minum boleh? Boleh nggak apa-apa. kalau sambil tiduran Yang penting Nggak jangan tahu kan dut kedengeran si anak ya. Yang penting bayinya apa? Nyaman, nggak sesak napas. Kalau dia air tidur bayi ngap, nah itu. Minimal, idealnya minimal 1 jam supaya dia nyaman dulu. Hangat 1 jam kan, udah tertransfer suhunya gitu ya. Itu minimal 1 jam. Jangan baru 5 menit udah di Cabut. keluar. Itu nanti bayi banyak pergerakan tuh, energi keluar. Ibu, itu bayinya perlu diajak ngobrol apa nggak usah? Boleh bebas, boleh sholawatan, boleh sambil apa ngaji ibunya boleh. Kalau udah nggak pakai metode itu tuh, terus balik ke rumah, terus kalau misalkan cara gendongnya di belakang boleh Bu? Iya, itu kan karena terpaksa kan sambil menjawab kan. Kalau emang dia lagi tidur silakan. Tapi kalau dia lagi main, lagi apa on aktif. Yang baik ada kontak mata antara ibu dengan yang lain. Udah, ada yang lagi nanya? Udah, cukup. Mari nanya lagi. Oke, kalau hari nanya lagi selesai ya berarti ya. Nanti kalau sudah selesai, nanti ibunya kita bantu lagi untuk apa? Melepaskan. Merapikan lagi bayinya. Oh iya Bu, karena sudah waktu untuk masuk lagi inkubator karena akan dapat obat ya. Ini sudah 2 jam, jadi saya bantu ya Bu untuk melepaskan ya Bu. Banyak Bu tadi asinya. Jadi ikatnya boleh ke atas ya, boleh juga di tempel. Ini kita simulasi kalau diketek ya.
simulasi kalau ikatnya diketek. Pegang ya bayinya ya Bu. Ibu capek pulang ya. Demi anak. Aja kalau baby sister. Kalau baby sister mau kalau dibayarnya satu cuman berarti bisa Bisa seperti ini ya teman-teman ya, yang di jalur ketek ya atau di bahu. Ya, prinsipnya pokoknya yang penting dia mantep. Gendong mantep. Itu mah kadang ikatan kita sebenarnya. Juga kencang banget kan? Khawatirnya dia gimana? Ada ruang lah. Jadi ini ibaratnya nggak bisa rumus matematika ya, seberapa kencangnya gitu ya. Pokoknya kita harus pakai feeling kira-kira. Sesuai nyaman. Iya, betul. Evaluasi Bu nyaman kan kekencangannya Bu, kira-kira bayinya masih bisa leluasa nggak bergerak gitu ya. Jadi kita pakai juga tahu itu. Kita taruh Ya. sini. Tapi kan satu ini ya Bu, saya bisa saling belakangnya. Nanti dulu bisa ditunda. Oke, boleh taruh di bednya lagi Bu. Itu Oke, karena bayinya memang mau ke inkubator ya, jadi kita sekalian aja nih siapin bayi ini ke dalam inkubator. Nah, bayi yang di dalam inkubator dia hanya menggunakan popok ya, dia tidak perlu menggunakan topi. Kenapa? Kok nggak perlu pakai topi kaos kaki kan dia kan hipotermi. Iya, karena itu udah kompornya. Kalau ditutup juga dia gimana? Kepanasan. Jadi ya udah, kalau dia di dalam inkubator dia hanya cukup menggunakan popok. Oke, kita settingannya. Ya sekarang kita siapkan inkubator. Inkubatornya tadi kan udah ke tengah. Coba ketengahin lagi deh. Biar teman-teman nanti agak geser ke sebelah sana. di sini nih. Nanti kita tadi ukur suhu lagi ya, kan di poin apa ya? Oh iya, 36,8. Berarti naik nggak? Iya, naik. Hangat nih, iya benar ya. Tadi 361, sekarang 368. Nah, oh di sini aja Bapak Bapak. Kenapa mau di sini? Pindahin di sini aja. Di sini aja Bu, tengah aja. Berarti agak mundur ya. Biar muat ya inkubator itu. Dorong. Cuma lu menghindar. Tarik tuh. Males ya. Udah. Nanti aja deh, pokoknya sekarang Ada dari mana? Sini dia ada satu. iya, udah di sana ya. Nah, kita lihat dulu aja. Ini kan cara pertama adalah kita mau memasukkan bayi di dalam inkubator ya. Ini cara bukanya gini nih. Aduh, nggak kelihatan Bu. Tuh, gimana dia makan semua? Berarti ke sana dong. Iya. Sana. Begeser. Jay, begeser. Atau pindah ke sana. Di sini nih siapa mau sini? Taruh dulu ya bayinya ya. Sini. Kalau di Meton belum. Nah, jadi di apa namanya inkubator itu ada pintu kan, ada pintu kecil, pintu besar. Pintu kecil itu kalau kita mau masukin tangan aja untuk melakukan pemberian obat, pengukuran suhu, misalnya gitu ya, pemeriksaan fisik itu dari sini. Tapi kalau kita mau masukkan bayi, kita buka dari pintu yang lebar. terlalu dekat. Ya. Terus ininya dibuka kuncinya. Ada kuncinya tuh. Nah, gitu. Ya, tuh. Diputer ya. Nah, gitu ya. Ini kan dibuka lebar tuh. Ini udah selama nggak diberesin. Banyak. Master. Gak ada Maaf ini. di Gak ada kunci. bayi ya. Pelan-pelan ya, jangan sampai nanti dia kepentok. Gitu, taruhnya kayak gitu ya. Ini posisi apa namanya? Fowler. Bukan. Bukan fowler. Sedikit bantalan nih. Semi fowler. Ya, kan kalau supine benar-benar kayak gini ya dia. Tuh. Ya, tanpa ada apa? Bantalan. Bantalan gitu kan supine. Ini kan semi fowler. Nah, bayi nanti boleh dibolak-balik aja. Bolak-baliknya pakai pintu kecil supaya dia aman. Kita boleh kunci nih biar dia nggak geser. Keras.
Bisa ya? Iya. Harus tenaga laki. Itu bisa? Bisa bu. Keras banget ya? Ya, jadi kalau misalnya kita mau merubah posisi dia, cukup kita pakai ini. Pastikan tangan kita bersih ya. Sudah pakai momen kan? Momen itu bayi kan harus pakai momen lagi tuh. Gini, masukin tangan kita seperti ini. Kita mau miringin nih. Oke, sama aja sih prinsipnya. Kayak kita kalau lagi ngatur posisi, tekuk-tekukin gitu ya. Tangannya fleksi-fleksiin. Kita miring dulu ya nak ya. Miring. Nah, dia baiknya dikasih bantalan untuk dia apa? Nyender gitu. Jadi nanti di sini ada kayak bantal atau ada gulungan linernya sendiri gitu ya. Dia boleh berkala miringinnya, boleh miring sebelah sana, juga boleh supine. Prone apa prone? Telungkup ya. Telungkup kita tungkupin. Ya, telungkup ya nak ya. Palanya harus dimiringkan ke satu sisi. Nah, posisi prone ini dipercaya dia juga baik untuk meningkatkan ekspansi paru. Jadi napasnya oke, lebih maksimal. Ya. Oke, ini prone. Seperti itu. Nah, misalnya seperti ini. Jadi prinsipnya di perawatan bayi pada inkubator dia harus miring kiri, miring kanan, posisinya prone gitu ya. Makanya diatur aja. Nah, lalu kita mulai ke sini nih, pengaturan suhu. Pengaturan suhu mau pakai colokan? Nyala nggak ya dia? Masih bisa nggak? Coba deh. Colokannya di sana. Jauh. Sana coba. Sejauh apa nyampainya kita? Nanti geser lagi, mobile. Bergeser. Transportasi bayi dari ruang 1 ya, habis melahirkan. Ayo, ini perawat bayi yang mau memindahkan bayinya. Woi, berisik. Kalau kayak gini aja nyampe nggak? Coba sampai sejauh mana? Nyampe. Bawa. Ya coba sepanjang apa dia nyampe nggak? Siapa yang tidur? Dikit lagi. Muter aja. Ya udah. Mau dibalikin. Nah, ngadep sini. Makanya awas dong. Celopot. Nah, apa gini aja berubah? Berarti nanti kalian dari sini madep ke sana. Oh, ya udah. Terlalu excited. kan? Ayo. Bergeser. Kayak mau bagi-bagi sembako. Dia mau bagi-bagi sembako. Dari itu tempat buat situ. Berdiri aja lah. Berdiri kayak. Kata bayi banyak banget saat gua. Jadi nanti mungkin yang lain fokus dia ya, tenang. Mungkin nanti di rumah sakit itu beda-beda bentuknya, ya kan? Ini kan ibaratnya keluaran yang Lama banget. beberapa tahun, 10 tahun yang lalu mungkin ya. Beberapa puluh tahun yang lalu dan mungkin bisa berbeda ya. Jadi jangan kaget. Yang penting adalah pada saat perawatan inkubator ini teman-teman tahu tombol powernya aja dulu, nyari power untuk on off yang mana sih gitu loh. Nanti mungkin bacanya bisa beda-beda, mungkin bentuk tombolnya beda, nggak masalah ya. Iya. Kita udah nyalain kan? Iya. Udah. Nih ada kelihatan nih. Ya, ini suhu udara ya. Ini suhu nanti yang mau kita set temperaturnya ya. Ini udara sekitar kita nih ya, tertangkapnya bisa 29,3. Panas ya berarti ya. Iya. Ya, udah gitu. Prinsip yang berikut tadi diketahui adalah di inkubator itu juga ada lubang seperti ini nih, lubang ya. Tahu kan lubang ini? Iya. Ini Sirkulasi nafas. memasukkan selang kalau dia butuh ya bisa OGT, bisa juga selang oksigen, CPAP juga bisa di situ yang untuk alat medis lah gitu ya. Kemudian cara mengaturnya adalah tinggal dinaikkan dan diturunkan. Coba teman-teman buka dulu modul praktikumnya karena di situ ada aturannya. Ya, kita sebagai pemula, sebagai perawat baru tentu akan menggunakan aturan. Beda nanti kalau udah perawat senior, dia akan kira-kira oh udahlah bayi segini mah 33 aja suhunya.
oh 32 aja gitu ya. Tapi teorinya ada untuk misalnya bayi berapa hari, untuk bayi berapa beratnya gitu. Ya, coba semua udah dilihat? Ya, coba ada soal misalnya bayi ini beratnya 1900 gram. Dia usia 2 hari. Berarti baru 2 hari dilahirkan. Coba berapa suhu yang kita setting? 34. Oke. Ada lagi bayi berat badannya 2200 ya. Sudah 6 hari. Berapa ya? 33. Ada perbedaan nggak? Kok yang satu 34, yang satu 33? Ada kesimpulan nggak yang bisa kita ambil? Ada. Semakin awal apa? Lahir. Semakin muda bayi dan apa? Dan semakin kecil bayi, maka settingan suhunya semakin besar. Itu nggak kesimpulannya? Ya, berarti logikanya, wah bayi-bayi kecil yang baru-baru lahir dia lebih mudah resiko hipotermi, maka dia akan diberikan suhu yang lebih hangat. 33 sama 34 hangatan mana? 34. Paham ya? Kalau nanti dia lahir misalnya berat badannya 2700, baru usia 2 hari. 33. Nggak kayak yang 34 tadi kan? Karena apa? Berat badan bentuknya gitu. Nah, lalu kita akan setting. Lalu kalau misalnya ada pertanyaan, Bu, kita udah setting nih, dia kan bisa tadi 1800, dia settingnya 34. Suhunya sekarang jadi 37,9. Itu mendekati apa tuh? Demam. Maka apa yang kita lakukan? Ambil bayinya. Terus nggak perlu lagi masuk inkubator. Sementara dia baru 1800 gram, resiko hipoterminya apa? Tinggi. Turunkan suhu. Rendahkan suhu. Atau sebaliknya, kok udah di setting 33, ternyata kita cek suhu ya. Kita kan akan TTV setiap 3 jam. Kok dia malah suhunya 35? Padahal udah dikasih 33. Berarti apa yang kita lakukan? Naikin lagi suhunya gitu ya. Paham? Jadi prinsipnya adalah naikin dan turunkan suhu inkubator tergantung juga dari apa? Suhu bayi. Karena kita perlu melakukan cek TTV secara berkala. Ya. Ini kan ada tombol naik ya. Ini naik, ini naik, ini turun ya. Ini turun, ini naik. Coba kita cek. Tuh. Dia naiknya per desimal. Desimal ya, tahu kan desimal? Iya. Komanya tuh. Ya, terus turun. Ini turun. Naik turun nggak ini? Oh iya. Ini naik. Dah, mantap gitu misalnya. Ya, kayak gitu cara settingnya. Prinsipnya pokoknya karena nanti kita mungkin bisa bertemu dengan mesin yang berbeda, yang penting tahu kita cari sumber power on off sama kita tahu naikin dan turunin. Itu aja prinsipnya. Tuh kelamaan kan karena udah error. Udah error. Pakai error ya. Pokoknya dikasih ke kita. Bu, kalau misalnya berat badannya 3 kilogram itu kalau misalnya dimasukin ke inkubator gak apa-apa? Nggak perlu. Nggak perlu. Kan udah Dia udah bayi bugar, bayi cukup bulan nggak betah. Tadi yang ada dia malah apa? Nangis. Rewel, demam kan malah gitu. Biasanya kalau bayi baru lahir cukup bulan, kita hanya akan tempatkan dia di box. Teman-teman udah lihat kali ya kemarin ya. Dia kayak box aja, paling emang ada kayak lampunya. Hanya untuk 6 jam pertama saja, karena dia masa transisi. Oh dia memang cukup bulan, 6 jam setelah dia masa transisi, udah dia ke ibunya, rooming langsung roomingin. Nanti kalau misalnya kena Atau di box biasa yang terbuka seperti ini. Kalau misalnya kena hipo gimana, Bu? Hipo kalau itu selimutin aja. tutup, bedong yang rapet gitu. Jadi nggak perlu dimasukin ke Enggak, kecuali dia hipotermia apa terus menerus, udah dikasih selimut, udah dikasih bedong yang rapet, udah dikasih topi, kaos kaki gitu ya misalnya ya. Ternyata masih suhunya turun juga, baru boleh. Bahkan sebelumnya kasih lampu, disorot lampu dulu. Lampu ayam. Jadi intinya inkubator ini sebenarnya untuk bayi yang bermasalah gitu loh sebenarnya gitu. Karena dia juga bayinya besar, dia nggak akan betah di dalam kotak ini. Gitu. Paham ya? Jadi itu, pokoknya treatmentnya kalau hipotermi dia bayi cukup bulan.